Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libati ajmain wa nafsuhusan tumailur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal menjelaskan tentang minal wajibatil qalbiyati. Minal wajibati itu termasuk beberapa kewajiban. Minal qalbiyati termasuk beberapa kewajiban. Al qalbiyati yang bangsa hati. Al-qalbiyati yang bangsa hati, yang tergolong kewajibannya hati. Al-imanu itu iman. Al-imanu iman. Billahi kepada Allah. Wa bima dan kepada sesuatu Ja'a yang datang apama anillah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kewajiban hati. Kewajiban yang ada hubungannya dengan hati. Kewajiban yang ada dengan hati ini yang pertama yang ditekankan adalah tentang iman. Jadi kalau bicara iman ini penekanan pada hati. Karena iman ini artinya percaya. Percaya ini ya ini adalah urusan hati. Percaya dan tidak itu kan memang urusan hati. Kadang-kadang kita suruh percaya, kalau hati kita belum percaya, belum yakin ya tidak masuk karena memang belum yakin. Makanya ini kita ditekankan tentang iman ini adalah kewajibannya hati. Hati kita wajib percaya. Hati kita harus wajib mengakui. Ya, nih. Yang pertama yang termasuk kewajiban hati ini adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Karena iman ini diucapkan di lisan, diyakini di hati, kemudian dibuktikan dengan apa? Melakukan gerakan-gerakan yang telah diperintahkan Allah. Jadi ada 3 komponen. Ya, iman itu apa? Diucapkan di lisan, diyakini di hati, dikerjakan dengan anggota badan. Nih. Nah, iman kepada Allah artinya percaya kepada Allah dan bima jaa anillah dan iman kepada sesuatu yang datang dari Allah. Maksudnya sesuatu dari Allah ini adalah perintah-perintah Allah ya, imtisalul awamiri. Semua perintah-perintah Allah ini harus kita imani. Ya. Allah memerintahkan kita sholat, ya kita harus mau sholat. Allah memerintahkan kita puasa, ya kita harus mau
puasa. Allah memerintahkan kita zakat, kita juga harus mau zakat. Allah memerintahkan supaya berbakti sama orang tua, ya kita harus berbakti sama orang tua. Allah memerintahkan kita harus berbuat baik sama tetangga, ya kita harus berbuat baik sama tetangga. Ini semuanya harus kita imani. Lah bukti iman ya harus kita praktekkan. Jadi kalau orang itu belum praktek, belum iman namanya. Ya, orang itu kalau belum praktek namanya belum iman. Contoh misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Misalnya ya, siapa saja yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari kiamat, hendaklah berbuat baik sama tetangganya. Kok sama tetangganya musuhan melulu? Ya ini namanya belum iman. Kalau belum iman berarti belum percaya kepada Allah. Paham? Ya. Jadi kalau belum praktek namanya belum iman. Kan gitu. Ya. Aqimus shalah. Misalnya, perintah untuk melakukan sholat, aqimus shalah. Kalau tidak mau sholat berarti dia tidak iman. Itu, ya. Itu harus dipahami. Karena iman ini adalah percaya kepada Allah itu tidak hanya sekedar percaya di lisan, di hati, tidak, tapi harus mau mengamalkan, mempraktekkan semua yang diperintahkan Allah kepada hambanya. Itu baru namanya iman. Tuh. Tapi kadang-kadang kan banyak itu. Saya mau percaya aja sama yang maha kuasa tapi gak mau sholat. Ada gak yang begitu? Percaya sama yang maha kuasa tapi tidak mau gak mau gak mau ibadah yang lainnya. Itu belum iman namanya. Karena iman itu ya percaya dan mau mengamalkan apa yang diperintahkannya, baru namanya iman. Paham ya? Nih, apa namanya? Allah memerintahkan sesuatu ya kita amalkan, Allah melarang sesuatu ya kita harus jauhi. Kan gitu kan? Nah, itu namanya kita iman kepada Allah. Yang kedua, wal imanu bi Rasulillah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah, kepada utusan-utusannya Allah. Wa bima, dan kepada sesuatu jaa yang datang apama an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu iman kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada utusannya Allah. Dengan syahadat kita asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita percaya dengan utusan-utusan Allah dan percaya dengan sesuatu yang datang dari utusan Allah. Artinya apa yang disampaikan Rasul, apa yang disampaikan Nabi, ini kita juga harus iman. Ya, jangan sampai kita ngakunya iman tapi kelakuan kita berseberangan dengan Rasulullah. Itu namanya enggak iman. Ya, namanya enggak iman. Ngaku kalau Muhammad itu utusan Allah, tapi nggak mau mengikuti perintah Muhammad, ya nggak iman. Kan Nabi Muhammad perintah kita untuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ya semuanya diperintahkan melalui Nabi Muhammad. Kok kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, kita ngaku percaya sama Nabi Muhammad, tetapi tidak mau mengikuti tata cara Nabi Muhammad, itu namanya tidak iman.
Ya, namanya tidak iman gitu itu. Kalau ngaku iman ya harus ikuti tata cara Nabi Muhammad, diikuti semuanya. Jangan sampai kita berseberangan dengan aturan-aturan yang sudah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, jadi yang pertama iman kepada Allah dan mengakui apa? Semua yang datang dari Allah. Karena yang datang dari Allah semuanya adalah apa? Firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Kan gitu kan? Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Dalikal kitabul la raiba fi. Quran itu tidak ada yang diragukan sama sekali di dalamnya. Makanya kalau Al-Quran bicara tidak insya Allah lagi. Ya pasti Al-Quran kok bicara kok masih insya Allah. Ya, kalau Al-Quran itu pasti. Kalau selain Al-Quran ya masih insya Allah kan gitu. Kalau kita ya kalau mau apa-apa ya insya Allah, jangan pasti. Ya, siapa yang berani jamin? Ya, besok ini ya ke rumah saya ya. Kalau nanti malam termati utang dong berarti. Ya, insya Allah kan gitu kan, insya Allah. Nah, semoga Allah mengizinkan kita bisa bertemu lagi kan gitu. Nah, yang kedua iman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Yang datang dari Rasulullah namanya hadis. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, yang di Rasulullah itu semuanya wahyu. Dan apa-apa yang dilakukan Rasulullah namanya hadis. Hadis itu ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, baik berupa ucapan atau perbuatan atau pernyataan, ini namanya hadis dan itu harus kita contoh ya dari Rasulullah karena sudah dikatakan Allah dalam Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebuah uswah, suri tauladan yang baik. Ya, dikatakan contoh, maka kita harus mencontoh yang telah diajarkan Rasulullah. Apa yang kita contoh? Ya ucapannya, ya perbuatannya, ya sikapnya. Itu yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, bagaimana Rasul berkata, bagaimana Rasul berbuat, bagaimana Rasul bersikap, ini harus kita ikuti. Ingat, Rasul kalau berkata selalu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang fasih, kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, makanya sampai kita diingatkan sama Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja orangnya yang ngaku iman kepada Allah, yang ngaku iman kepada hari kiamat, falyakul, maka hendaklah kau berkata, kalau berkata khairan dengan kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam lebih baik daripada bicara ngaco. Diam lebih baik daripada bicara ngawur. Ya, jangan sampai kita nggak paham ikut-ikut bicara. Kalau nggak paham ya udah diam. Ini nggak paham sok paham, nggak tahu sok tahu. Ya, biar dikatakan orang pinter, biar dikatakan orang hebat. Nggak usah begitu. Rasul nggak mengajar seperti itu. Kalau nggak paham ya udah, nggak usah ikut-ikutan ngomong, malah nanti jadi tambah parah masalahnya. Kan gitu. Ya. Fal yakul khairan au liyasmu. Tuh. Perbuatan Rasul yang kita contoh apanya? Perbuatan Rasul ya. Rasul berbuat apa? Kita ikuti. Rasul dalam hidupnya nyuruh sholat ya kita ikut sholat. Nyuruh puasa itu ya kita ikut puasa. Nyuruh zakat ya kita harus ikut zakat.
Ya, ini. Statement, takrir, pernyataan. Pernyataan Rasul itu bagaimana? Rasul itu sikapnya bagaimana? Rasul kalau terhadap anak kecil yang di bawah umurnya itu sikapnya sayang. Ya, kasih sayang. Tapi kalau sama orang di atasnya hormat. Itu Rasulullah begitu. Menyikapi kalau ketemu orang kok di bawah umur sayang. Ya, jangan malah kalau di bawah umur kita kan kadang kan semena-mena. Ya, bentak-bentak, anak kecil. Kok sini ngapain? Mikir-mikir, enggak level. Enggak begitu. Ya, kalau Rasul sama anak kecil yang di bawahnya kasih sayang. Kalau orang di atasnya hormat. Ya. Rasul kalau ketemu sesuatu yang tidak senang enggak buru-buru komen. Misalnya dalam sebuah acara dikasih hidangan, kok nggak suka makan, ya udah diem aja, diem. Kalau suka ya dimakan, kalau nggak suka ya diem, nggak banyak komen. Lah kadang-kadang kita kan kebalik, ngaku macam Kanjeng Nabi. Ada sebuah acara kita dikasih jamuan nggak cocok sama selera kita, apa komen kita? Jauh-jauh datang hanya dapat begini doang, ya kan? Nah itu namanya nggak sesuai dengan ajaran Rasul. Udah nggak suka udah diem aja, diem lebih baik dapat pahala ketimbang komen nyakitin hati orang lain. Paham? Nah, itu ya. Berarti ada kaulan, au fi'lan, au takrir. Yang ketiga watasdiqu. Watasdiq yang ketiga itu membenarkan. Watasdik adalah yang ketiga membenarkan. Membenarkan ini adalah tasdiqul qalbi. Membenarkan, hati kita harus punya keyakinan membenarkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua tanpa pandang bulu, semua yang diajarkan Rasulullah ini semuanya harus kita benarkan. Gitu loh. Ya, Rasul mengajarkan syariat, Rasul mengajarkan ibadah, Rasul mengajarkan muamalah, Rasul mengajarkan jinayah. Ini semuanya kita yakini. Ya. Ubudiyah mulai toharoh, ya, sholat, apalagi puasa, zakat, haji, ya. Harus kita benarkan. Muamalah kita diajari bagaimana interaksi dengan orang lain, tentang cara bekerja nyari rezeki, kayak diajari tentang perdagangan, ya. Munakahah kita diajari bagaimana tata cara kita nikah, memilih jodoh yang baik. Jinayah, bagaimana kita memahami undang-undang syariat Islam. Ya ini harus kita ikuti semuanya. Tasdik, benar membenarkan. Ya, jangan kalau cocok dengan hati kita ya benar, kalau nggak cocok nggak benar. Itu namanya belum iman namanya. Kadang-kadang kita masih memilah-milah gitu, seakan-akan kebenaran milik kita. Ya, seakan-akan kebenaran itu adalah milik kita. Kadang kita kan memvonis orang, suka memvonis orang seenaknya sendiri. Padahal kita ini sebenarnya tidak punya hak untuk memvonis gitu loh. Ya. Karena sesuatu yang kita hadapi ini hanya kita ini tinggal meyakini aja. Yang keempat wal ikhlasu. Yang keempat termasuk kewajiban hati, yang keempat adalah ikhlas. Ya. Ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Enggak karena siapa-siapa, hanya karena Allah. Lah gambarannya ikhlas itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas itu di situ. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, semuanya hanya lillahi rabbil alamin. Itu namanya ikhlas. Ya, murni.
Maka lah di sini ada apa namanya? Ada hadis ya yang datang dari Ibnu Iyad mengatakan tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Artinya meninggalkan amal ya karena manusia ini hukumnya riya. Ya, misalnya kita itu melihat sesuatu kemungkaran. Kita meninggalkan hal-hal mungkar itu tapi bukan karena Allah, karena manusia, itu hukumnya riya. Sekali lagi ini kerjaan hati. Manusia lain tidak ada yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu, tetapi Allah tahu. Jadi kita meninggalkan beramal itu karena siapa? Kalau karena orang berarti kita riya. Di hadapan Allah kita dianggap riya. Ya, di hadapan Allah kita dianggap riya. Walaupun orang lain tidak tahu. Orang lain bisa kita bohongi, orang lain bisa kita tipu, tetapi Allah tidak bisa Allah tidak bisa dibohongi. Jadi kalau kita melakukan amal itu yang ikhlas, jangan karena siapa-siapa, hanya karena Allah. Ingat, yang tahu karena Allah dan tidak itu hanya hati kita sendiri, bukan hati orang lain. Orang lain nggak bakalan ngerti. Walaupun duduk di sampingan itu nggak ngerti, gitu loh. Ya, misalnya contoh, ya, sampai datang ke ngaji itu, ya niatnya ikhlas pada tuh nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya yang melaksanakan. Saya ngaji nggak enak sama Pak Jainal misalnya. Itu nggak ikhlas, ngaji itu riya tuh namanya, begitu itu. Hah? Itu namanya riya. Hati-hati itu. Ya, hati-hati. Ya, itu. Jadi saya mau ngaji lah. Kayaknya nggak enak. Kalau ngaji kok karena nggak enak. Ya. Itu namanya termasuk riya. Kalau riya berarti tidak karena meninggalkan amal ya yang tujuannya karena apa? Manusia, itu termasuk riya. Tuh. Berat kan? Berat itu. Nah, itu yang tahu hanya yang bersangkutan. Kalau nggak bersangkutan tidak ngerti. Dilanjutkan kalimat selanjutnya, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Oh. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Sedangkan beramal karena manusia itu syirik. Ya kan? Meninggalkan amal karena manusia itu riya, beramal karena manusia hukumnya syirik. Syirik itu termasuk apa? Menduakan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Ingat, meninggalkan amal karena manusia apa? Ya, melakukan amal karena manusia namanya syirik. Ya. Wah, saya mau jamaah, nggak enak sama Pak Hasan karena di masjid tuh nggak jamaah. Melakukan amal karena manusia apa? Syirik. Meninggalkan amal, ya, namanya riya. Nah, ikhlas yang bagaimana? Ikhlas wal ikhlas ayu afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas ini antara syirik dan riya. Ya, ikhlas itu beramal antara apa? Syirik dan yang bersih dari, bukan antara, amal yang bersih dari syirik dan riya. Itu namanya ikhlas. Ya jangan sampai riya, jangan sampai syirik. Itu baru namanya ikhlas. Gitu. Jadi jangan sampai kita nanti melakukan amal-amal yang dikategorikan ini gitu. Jangan sampai syirik, jangan sampai riya. Yang kelima,
Wal yakin. Wal yakin. Yang kelima termasuk kewajiban hati adalah yakin. Yakin itu bahasa kita mantap. Yakin itu bahasa kita apa? Mantap. Wahwa adapun yang dinamakan yakin, al amalu itu amal. Al amalu itu amal atau beramal lillahi hanya kepada Allah. Lillahi hanya kepada Allah wahdah. Ya. Wahdah. Lillahi hanya kepada Allah wahdah. Apa namanya? Saja gitulah. Ya. Wahdah maknanya saja aja. Hanya pada Allah wahdah sendirian. Jadi yang namanya yakin itu beramal hanya karena Allah tok, Allah saja, tidak ada yang lainnya. Jadi apa-apa yang kita lakukan ini hanya kita yakini itu hanya kepada Allah. Jadi yang bisa tahu apa tidak ya yang bersangkutan. Aku sholat ini udah yakin apa belum ya? Itu yang tahu ya yang bersangkutan. Orang lain nggak ngerti. Walaupun kelihatan sholatnya kusuk misalnya. Allahu Akbar. Kayak ya gitu. kayak udah nggak kenal orang lain. Hanya dia sendiri yang paling kusuk. Kan belum tentu. Paling pertamanya doang. Allahu Akbar. Seterusnya ngalamun kemana-mana juga kita nggak tahu. Yang tahu hanya yang bersangkutan. Ya ini. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang amal kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya meyakini perintah-perintah syariat agama Islam ini adalah semuanya dari Allah. Yakin sholat yakin dari Allah. Kita puasa bahwa puasa itu kewajiban itu yang merintahkan Allah. Zakat kita harus yakin bahwa zakat itu perintah Allah. Haji kita harus yakin bahwa haji itu perintah Allah. Nah, kalau kita diperintah Allah itu harus yakin. Karena kita diperintah orang aja kadang-kadang kita punya bos, diperintah bos saja kita kadang-kadang yakin bahwa perintah bos akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita kan gitu. Orang kalau nurut sama bosnya kira-kira sejahtera enggak? Sejahtera. Nah, ini perintah Allah. Kadang-kadang kita kok biasa-biasa aja. Keyakinan kita kok hanya biasa-biasa saja. Tidak seperti kalau kita lagi diperintah atasan kita. Kita diperintah atasan kita, diperintah bos kita. Itu waduh, kayaknya penghormatannya yakinnya udah luar biasa. Ya, aku kalau nurut sama bos, saya yakin nanti masa depan saya cerah, masa depan saya bagus. Kan ada keyakinan begitu kadang-kadang. Ya kan? Nah, ini Gusti Allah tuh bosnya bos. Ya, maha bos ini. Jangan sampai kita itu melakukan perintahnya Allah biasa-biasa aja, jangan sampai, harus yakin. Makanya kadang-kadang kenapa kita doa kita kok lama enggak dikabulkan? Kadang-kadang kurang yakin. Ya, bahwa doa itu perintah Allah. Kita doanya kan seenak sendiri. Udah selesai. Enggak yakin doanya. Ya lama dikabulkan. Coba kalau yakin cepat. Ya, karena doa itu perintah Allah. Kalau yang yakin ya cepat. Nah, kemudian wanadmu. Yang nomor berapa? Nomor berapa ini tadi? 6 ya? Nomor 6 ya? Wanadmu.
Nomor 6 wanadmu dan menyesal. Ya, wanadmu dan menyesal alal ma'asi atas beberapa maksiat. Menyesali beberapa maksiat. An-nadem. Ya, an-nadem bahasa Jawane getun. Getun itu ya menyesal. Menyesal atas maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Kalau tasawuf tuh maksiat itu ya ada maksiat lahir, ada maksiat batin. Kalau syariat ya maksiat lahir. Ya, maksiat lahir yang kelihatan ya kayak apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah, kayak molimo, judi, ya. Itu termasuk tuh mencuri, ya itu termasuk tuh. Ya, termasuk itu maksiat yang dilarang oleh syariat. Nah, tapi kalau kita sudah ahli ibadah, maksiat itu tidak hanya segitu. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat otak pikiran, ada maksiat bibir, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki. Ya. Yang lebih dalam ada maksiat hati. Ya, kalau udah ini orang-orang yang sudah ahli tarekah, ya itu ahli ma'rifat itu kalau hatinya kosong semenit aja udah maksiat ya. Nah, hatinya kosong sedetik aja udah maksiat. Kok kosong gak ingat sama Allah itu maksiat udah. Coba bayangin sampai segitunya. Sampai segitunya. Kalau hati kita kosong sehari mah biasa-biasa aja. Enggak merasa maksiat. Telinga kita ngedengerin omongan yang enggak bener, biasa-biasa aja, enggak merasa maksiat. Mata kita melihat sesuatu yang tidak manfaat, ya biasa-biasa aja, tidak merasa maksiat. Pikiran kita kadang-kadang kosong, malah enggak untuk mikir masalah agama, tapi pikirannya malah yang lain-lain. Itu kadang-kadang kita biasa-biasa saja, padahal termasuk maksiat. Nah, ini harus kita kita angan-angan, kita pahami bahwa maksiat itu akibatnya nanti akan menutup hati. Ya, hatinya jadi hati yang keras. Kerasnya hati melebihi batu. Kalau kerasnya batu itu ketetesan air aja bisa dekok, apalagi yang lainnya. Kalau hati sudah keras, waduh, diomongin kayak apapun sudah tidak mempan. Ya. Karena apa? Sudah keras seperti batu. Nih. Jangan sampai kita punya hati yang kerasnya seperti batu, itu jangan sampai. Nah, supaya hati kita enggak keras seperti batu, ya tadi itu harus menjauhi yang namanya maksiat. Baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat otak, maksiat mulut, maksiat anggota badan yang lain. Tuh. Di nomor 6 tadi apa? Yaitu apa? Menyesali atas maksiat-maksiat yang dikerjakan, maksiat-maksiat yang telah dilaksanakan. Itu namanya taubat, an-nadem. Taubat itu apa? An-nadem, menyesali atas maksiat-maksiat yang telah dikerjakan. Nomor 7, wat tawakkulu. Dan itu tawakkulu dan tawakal Allah, ya, tawakkulu dan tawakal. Tawakal artinya pasrah
Allah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 7, tawakal, pasrah. Tawakal ini ya datangnya setelah ikhtiar. Bukan tiba-tiba langsung tawakal, ikhtiar belum udah tawakal. Oh, nggak bisa. Tawakal ini ya jatuhnya setelah ikhtiar. Ya, kenapa harus tawakal? Supaya kita nggak sombong. Ya, kalau belum ikhtiar kok tawakal, nah ini namanya orang males. Ya, saya pasrah aja lah, nggak usah kerja. Kata Allah kan kalau orang beriman tuh kan kalau udah pasrah kan dijamin sama Allah. Kerja kagak minta dijamin. Kan? Oh, pasrah itu harus ikhtiar dulu. Kayak begini ini, corona, ikhtiarnya apa? Memakai masker, cuci jaga jarak. Namanya ikhtiar. Setelah ikhtiar baru pasrah. Setelah ikhtiar baru dipasrahkan, ya. Setelah ikhtiarnya ada baru pasrah. Jangan kok pasrah sebelum ikhtiar, nggak boleh. Ya, ikhtiar dulu baru tawakal. Yang nomor 7, wal muraqabatu. Wal muraqabatu dan muraqabah. Muraqabah itu ya menghamba. Muraqabah itu menghamba. Menghamba itu apa? Ngawula. Ya ngawula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menghamba, ngawula. Makanya di dalam Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah. Jadi mengawula itu semuanya itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, mengawula, menghamba kepada Allah. Tuh. Muraqabah itu adalah apa? Menghamba, merasa kecil di hadapan Allah. Ya, jangan sampai merasa besar di hadapan Allah. Jadi maksudnya muraqabah itu adalah melestarikan melestarikan menghambakan diri kepada Allah. Ya, melestarikan menghambakan diri kepada Allah. Jadi semua yang dilakukan ini seakan-akan kita ini melaksanakan tugas ini sebagai hamba Allah. Namanya muraqabah. Enggak boleh gumedi. Kadang-kadang kan manusia itu kan kadang-kadang kan membungsungkan dada, ya, sombong, ya, takabur. Itu kalau belum memahami ini mesti begitu. Apa yang disombongin manusia kok sombong? Ini sombongin apa? Hartanya. Harta juga nanti kalau udah gak kerja lockdown setahun juga habis. Apa yang disombongkan? Hartanya. Kayak harta udah kayak 7 turunan gak habis aja. Wong harta baru punya sedikit sombongnya naudzubillah min. Apa yang disombongin? Keturunan. Gak jamin juga. Mentang-mentang bapaknya orang hebat, bapaknya pejabat, bapaknya konglomerat misalnya, ya, nggak ada nggak bisa di depan Allah, nggak kepake. Ya, harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 8 ya, warido dan ridho. Warido dan ridho anillah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho